Pemirsa, nenek dan bibi penganiaya bocah 7 tahun di Bukit Tinggi, Sumatera Barat ditangkap. Para pelaku mengaku kesal karena wajah korban mirip wajah ibu yang menelantarkannya. Polisi menangkap AR dan EN, warga Bukit Tinggi, Sumatera Barat, yang menganiaya bocah perempuan berusia 7 tahun. Akibatnya, korban yang merupakan cucu dan keponakan kandung para pelaku alami luka memar dan tulang rusuk yang patah. Saat diperiksa, tersangka mengaku menganiaya karena kesal pada korban. Sebab korban ditinggal orang tuanya bercerai karena faktor ekonomi. Para pelaku juga emosi dengan tuntutan sekolah saat pembelajaran daring. Alhasil, selama 4 bulan tinggal bersama nenek dan tantenya, ia kerap dianiaya. Kasus ini pun dapat terungkap saat guru menemukan korban lemas di sekolah. Selain anak ini menjadi korban kekerasan, terus selain kita juga menangani proses pidananya, kita membantu proses pemulihannya kepada P2T P2A Kota Bukit Tinggi. Anak ini mengalami traumatis yang cukup berat, karena terlihat seperti kemarin pada saat pemeriksaan, dia baru mendengar saja bahwasanya nenek dan tantenya ada. Anak ini langsung histeris dan lari dari ruangan. Saat ini, kedua pelaku diamankan di ruang tahanan Polres Bukit Tinggi. Sementara sang anak masih dalam proses pendampingan untuk pemulihan trauma dan fisik. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Seorang pencuri spesialis rumah kosong ditangkap di Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat. Pelaku dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan saat ditangkap. Penangkapan pelaku pencurian spesialis rumah kosong di Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat diwarnai aksi kejar-kejaran. Pelaku berusaha melarikan diri. Polisi pun akhirnya terpaksa menghadiahi pelaku dengan timah panas di bagian kaki karena melawan. Diketahui pelaku baru bebas dari Lapas Muara Padang 2 bulan lalu atas kasus pencurian aki mobil. Pelaku kembali berurusan dengan polisi terkait kasus pencurian spesialis rumah yang ditinggal penghuninya. Sementara hasil curian dijual melalui media sosial. Dari hasil pemeriksaan kita, diketahui ada beberapa TKP lain yang dilakukannya. Untuk pelaku sendiri, dia spesialis untuk congkel jendela dengan menggunakan besi yang khusus diproduksi oleh pelaku untuk memudahkan buka jendela secara paksa. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Ribuan kotak amal yang tersebar di toko dan minimarket di Lampung diduga menjadi media penggalangan dana bagi kelompok terorisme. Polda Lampung mulai menyelidiki serta mendata kotak amal yang beredar. Penggalangan dana bagi kelompok jaringan radikal melalui media kotak amal diduga bagian dari strategi pembiayaan latihan fisik, persenjataan, serta akomodasi berpergian ke luar kota. Ketua Dewan Masjid Indonesia Daerah Lampung meminta pemerintah daerah membuat regulasi bagi organisasi atau yayasan dalam penggalangan dana lewat kotak amal. Untuk menyelidiki hal ini, Polres dan Polsek Polda Lampung berkoordinasi dengan Kesbang Pol Provinsi Lampung mendata kotak amal di minimarket, rumah makan, dan sejumlah lokasi strategis lainnya. Kegiatan ini menyikapi 4.000 kotak amal yang diduga digunakan sebagai sumber pendanaan kelompok radikal atau jaringan teroris. Akan mengecek keberadaannya, statusnya, kalau benar-benar ormas kita akan pantau dan kita akan bersinergi dengan pihak kepolisian. Kepada masyarakat diminta berhati-hati, cermat, dan teliti terhadap permintaan, sumbangan, ataupun himbauan-himbauan. Parkir di badan jalan, petugas Dishub menderek mobil warga yang akan ikut tes swab di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Informasi selengkapnya usai jeda.